pada saat hiruk pikuk, kemudian ada aksi heroik dari Ibu Titi Soeharto untuk mencabut pagar laut tersebut, demo juga dari para aktivis, kemudian nelayan itu juga, kemudian mereka juga berdemo. Tapi itu meanwhile-nya, ternyata pembangunan PIK terus berjalan, bahkan sekarang ini pembangunan sedang gencar di kawasan PIK 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, dari seluruh Indonesia nih, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari se-entire world, dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik aja dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, saya mau lanjut lagi pengupasan, pelajaran, riset, gitu, pengkajian terkait dengan situasi yang ada di Teluk Jakarta saat ini ya. Jadi akhir-akhir ini ya beberapa bulan terakhir kan kawasan tersebut menjadi sangat hiruk-pikuk gegap gempita akibat dari temuan adanya pagar laut sepanjang 30 kilometer lebih ya di sepanjang Teluk Jakarta tersebut yang katakanlah misterius ya walaupun sudah diketahui juga siapa yang memasang dan apa maksudnya karena ternyata laut yang berbatasan dengan pagar laut tersebut itu ternyata sudah di kafling dan sudah terbit pula SHGB-nya. Jadi sebenarnya misteri unrevealed ya sudah tidak lagi misteri lagi gitu ya karena sudah jelas bahwa yang melakukan pemasangan pagar laut itu adalah pengembangnya dan pengembangnya bekerja sama dengan pemangku jabat setempat itu sudah menerbitkan SHGB. Jadi kuat dugaan ya pasti pejabat level tinggi yang baik di kabinet maupun presiden waktu itu Joko Widodo, Jokowi itu pasti juga mengetahui penerbitan dari SHGB tersebut. Walaupun sampai saat ini ya mereka semua saling kayak saling lempar, saling tuding menuding seperti itu ya. Mau cuci tangan semuanya begitu ya, tapi ya kita semua udah tahu lah jalan ceritanya. Nah, meanwhile ya pada saat hiruk pikuk, kemudian ada aksi heroik dari Ibu Titi Soeharto untuk mencabut pagar laut tersebut bersama dengan Panglima TNI, Panglima Angkatan Laut lah begitu ya. Itu wah, pokoknya hiruk pikuk deh. Kemudian demo juga dari para aktivis, kemudian nelayan itu juga, kemudian mereka juga berdemo. Tapi itu meanwhile-nya, ternyata pembangunan PIK terus berjalan. Bahkan sekarang ini pembangunan sedang gencar di kawasan PIK 3. Kawasan PIK 2-nya juga masih jualan ya, karena kafling-kafling beserta dengan rumahnya udah pada jadi, ruko-ruko udah pada jadi, gedung-gedung perkantoran udah pada jadi. Jadi kawasan PIK 2 ini sekarang lagi di marketingkan, lagi dijualin. Lalu kemudian saat ini yang dikembangkan adalah kawasan baru PIK 3 yang letaknya itu di Kabupaten Serang, bukan lagi di Tangerang. Jadi udah meluas ya. Seperti itu. Jadi memang PIK ini akan jalan terus. Iya, memang akan jalan terus. Karena nih ya buktinya ya. Jadi ada berita yang termuat di berita1.com tanggal 10 Oktober 2024. Artinya 10 hari menjelang pelantikan dari Presiden Prabowo Subianto. Agung Sedayu Group merupakan pengembang utama dari konsorsium pengembang yang mereka lagi bikin PIK ini sudah merilis berita bahwa mereka Agung Sedayu Group akan mengembangkan PIK 2 hingga PIK 11 dengan total luas lahan 35.000 hektar. Nah, seperti biasanya pengembang, pasti tidak akan mungkin dong mereka memberikan sebuah press release kalau lahan yang 35.000 hektar itu belum ada barangnya, belum siap barangnya. Walaupun sekarang ya kita tahu bahwa total luas lahan 35.000 hektar itu sebagian besarnya masih ada di laut ya. Artinya mereka pun sudah melakukan promosi nih terhadap kawasan laut yang nanti akan dikeringkan atau akan ditimbun dengan pasir tanah yang berasal dari pulau-pulau yang lain yang ada di Indonesia, seperti itu kurang lebih sebagaimana yang terjadi pada pembentukan pulau-pulau reklamasi baru yang ada di kawasan PIK 1 dan PIK 2 ya. Nah, balik lagi ini. Jadi Agung Sedayu Group akan mengembangkan kawasan PIK 2 itu sampai PIK 11 ya. Artinya kan berarti kawasannya itu nggak cuma kawasan Jakarta, tapi juga kawasan di Tangerang maupun sampai ke Serang ya, sampai ke Banten nih. Selain itu, kawasan ini total luas lahannya itu 35.000 hektar. Jadi, yang mana nih yang mereka maksud akan dilakukan pengembangan kawasan mereka ini? Berarti kan termasuk diantaranya adalah puluhan bahkan mungkin ratusan desa yang ada di tepi laut
Jakarta sampai Tangerang sampai Serang. Kemudian juga di situ ada kawasan-kawasan hutan lindung yang isinya adalah kawasan hutan mangrove. Kemudian juga kawasan desa-desa nelayan, tempat tinggal para nelayan yang hari-harinya tuh mereka bekerja di laut untuk mencari ikan. Itu berarti kawasan itu akan dialih fungsikan kan? Akan dialih fungsikan yang tentu saja dilalui dahulu dengan penggusuran dari para penduduk desa-desa yang ada di sana, nelayan-nelayan yang ada di sana itu kan digusur kan berarti ya, mengalami penggusuran besar-besaran. Berarti ini nggak cuma puluhan desa aja, tapi juga bisa sampai ratusan desa. Nah, ini pertanyaan kan akan muncul ya. Kemudian dikemanain penduduk tersebut gitu, diberikan hak ganti rugi yang sepadan apa tidak, ya karena kita juga mendengar ya bahwa perlakuan pengembang kepada warga, kepada penduduk yang ada di kawasan PIK 2 itu perlakuannya amat sangat tidak manusiawi ya, karena mereka tuh statusnya ya setengah diusir, cuma dikasih pesangon dengan nilai tanah 1 meternya itu dihargai 30.000 sampai 40.000. Itu sih namanya pengusiran ya, pemberian tali Asia aja, itu bukan merupakan sebuah jual beli yang sepadan kan gitu ya. Nah, itu seperti itulah yang terjadi barangkali itu di kawasan PIK 3 juga, karena kawasan PIK 3 yang di Serang itu kawasannya mix ya, antara desa nelayan juga, tapi juga ada kawasan persawahan yang cukup subur. Ya, itulah yang dialih fungsikan menjadi kawasan pengembangan sarana komersial, kemudian kawasan kota-kota baru yang tentu saja penduduknya pasti juga akan baru juga ya, karena mereka menjual kafling-kafling di area PIK itu bukan cuma kepada warga lokal Indonesia, tapi lebih banyak dijual ke luar negeri. Artinya yang nanti akan eh, yang akan bertempat tinggal di kawasan PIK 2, PIK 3, dan seterusnya sampai PIK 11 berarti bukan orang Indonesia ya. Jadi itulah yang terjadi di kawasan Teluk Jakarta yang meluas. Kemudian pengembang juga menyampaikan bahwa untuk kawasan PIK 2 ini, PIK 2 nih ya, PIK 2 ini itu 6.600 hektar. 6.600 hektar. Itu tuh luasnya 6.600 hektar itu sepersepuluh dari luas wilayah Jakarta sekarang, Jakarta existing ya. Kan Jakarta itu sekitar 66.000 hektar ya, seluruh Jakarta. Jadi PIK 2 ini, kawasan itu udah 10%-nya dari Jakarta. Lalu mereka berencana untuk mengembangkan kawasan PIK seluruhnya sampai 35.000 hektar. Artinya apa? Artinya akan muncul kota baru di utara Jakarta yang luasnya setengah dari Jakarta sekarang. Ya, itu kemudian mereka juga sudah banyak sekali rencana, dan udah terrealisasi ya, seperti halnya PIK 2 udah terrealisasi, tinggal PIK 3 ini sekarang masih jadi kawasan, eh, lahannya dibebaskan. Maksudnya dibebaskan tuh gimana sih? Lahannya diakuisisi tepatnya ya, bukan dibebaskan, dibebaskan dari penduduk setempat. Diakuisisi udah, kemudian mereka tentu saja akan membangun seagresif apa yang mereka bangun di kawasan PIK 1 dan PIK 2 ya. Jadi intinya itu teman-teman ya, bahwa pengembang ini walaupun di demo, walaupun kemudian ada ancaman pidana, walaupun ada ancaman pencabutan dari pagar laut yang mereka bangun, tetap aja the show must go on bagi mereka ya. Terus aja mereka berjalan sesuai dengan rencana mereka. Jadi ini menyisakan ya teman-teman ya, sahabat Dokter Tifa semuanya, menyisakan sebuah pertanyaan besar. Lalu bagaimana sikap pemerintah terhadap penduduk yang ada di kawasan yang akan dialihfungsikan menjadi kawasan milik dari pengembang? Apakah mereka mendapatkan haknya yang sepadan? Apakah mereka mendapatkan sebuah pengembalian hidup yang lebih baik? Ya, apakah mereka bisa tetap melaut? Apakah mereka masih bisa tetap tinggal di situ tanpa harus dilakukan intimidasi dan tindakan-tindakan yang sangat tidak beradab lain, seperti misalnya dipageri, kemudian mereka dikasih banjir ya. Itu adalah tindakan-tindakan yang sangat tidak manusiawi, yang maksudnya adalah mengusir penduduk yang sebelumnya sudah menempati lahan-lahan tersebut menjadi milik mereka. Mereka diusir secara paksa dengan cara-cara yang sama sekali tidak manusiawi. Jadi, sahabat Dokter Tifa semuanya, mari kita pelan-pelan tambah lagi ilmunya, tambah lagi informasinya, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang cukup jelas terhadap situasi yang terjadi di negara kita ini. Dan saya ingatkan juga, yang terjadi bukan hanya di kawasan PIK, di kawasan Teluk Jakarta juga, tetapi ada di 41 kawasan lain di seluruh Indonesia.
Jadi demikian sahabat Dokter Tifa semuanya, serba sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memantik rasa ingin tahu Anda dan Anda do your own research. Nah, kita bersama-sama kita melakukan penelitian, melakukan observasi untuk menjadi dasar bagi langkah kita selanjutnya demi bangsa, demi umat, demi rakyat Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.